Oke guys, kita akan nge-icePing Suite bagian-bagiannya. Kalau misalnya kita mau bikin quiz atau puzzle, kita klik saja. Ini sudah. Nah, ini udah muncul bagian-bagian dari icePing Suite. Oke, kita lihat kalau misalnya kita quizzes. Nah, kalau kita membuat quiz itu ada pengaturan di awal. Nah, kalau ada graded quiz, ada survei. Kalau graded quiz itu dia punya skor, kalau survei tidak. Nah, kita buat yang graded quiz dulu. Nah, sebelum kita ke soalnya, kita mau atur dulu di pengaturan awalnya. Bentar, masih ini loading. Oke, kita di properties, kita atur dulu. Nah, kita kan soalnya, misalnya kita bikin soal elektrolit dan larutan elektron. Nah, ini rasionya kita ganti, yang standar adalah 16-19. Oke, quiz score-nya kita ganti ini. Kalau yang ini adalah KKM-nya, kalau quiz scoring-nya ini passing score. Kalau mau menggunakan passing grade-nya atau KKM-nya, mau menggunakan persen juga bisa, poin juga bisa. Nah, kalau kita gunakan persen, misalkan KKM-nya 65. Oke. Nah, question properties-nya kita atur. Misalnya kalau soalnya 10, kita bikin satu soalnya nilainya 10. Nah, nomor per atom itu jumlah kali ngulang. Kalau kita misalnya bikin unlimited juga boleh, mau 4 kali 5, kita coba yang 5. Ini pickback-nya, kalau mau ditampilkan pickback-nya bisa. Misalnya kita ganti Nah, kalau incorrectnya, yang nggak benarnya, kita bisa ganti. Kalau misalnya ada jawaban yang muncul di situ, berarti kalau dia klik jawaban yang salah, nanti akan muncul feedback yang incorrect. Misalnya kita tulis usah, kita bikin saja partiality-nya. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya penalty for incorrect answer, artinya skor kalau tidak menjawab, ya kalau tidak menjawab benar, ini khusus untuk pengaturan yang pilihan ganda. Jadi ini nggak usah kita isi, ini nggak usah. Kalau dia sudah menjawab, kita buat saja. Sudah menjawab. Oke, kita apply all. Kita save, kita save ya. Oke. Usah kita sih. Kalau misalnya kita menginginkan emailnya, ini sih bisa dicentang salah satunya, nanti hasilnya dikirimkan ke siswa. Oke, kemudian kita jadi questionnya. Ini kalau misalnya multiple choice, bisa dipakai ini jenis-jenis kuisnya ya, ada mau
multiple choice, pilihan ganda, ini respon multiple respon, kemudian jawaban benar salah, short answer, jawaban singkat. Misalnya kalau misalnya kita gunakan untuk identitas, kemudian huruf, kalau sequence itu urutan. Nah, matching, kalau matching itu dia menjodohkan. Nah, fill in the blank, mengisi titik-titik. Nah, misalnya kalau ada jawaban yang kosong bisa diisi. Kemudian kalau ini process from list, drag the words, bisa kita misalnya taruh soal, jawaban, kita taruh di situ ada yang kosong, jawabannya bisa untuk melengkapi. Hotspot biasanya digunakan untuk anak-anak atau geografi biasanya. Kalau ini drag dan drop, contohnya seperti ini. Misalnya dikasih ini namanya, ini gambarnya. Kalau ini skala Likert, kalau Likert biasanya digunakan untuk survei. Nah, esai. Nah, kalau esai dia bisa menulis sepuasnya di situ. Kita mau coba ya multiple choice saja ya. Nah, muncul seperti ini, soalnya seperti ini. Mau nambahkan identitas juga boleh. Ini ada info slide. Nah, misalnya kita buat soal evaluasi rutan elektronik dan non elektronik. Nah, di sini juga bisa kita buat audio berupa rekaman suara juga boleh. Kemudian deskripsi teksnya kalau mau ditambahkan introduction juga boleh. Kalau instruksinya juga mau dibuat, instruksinya bisa dibuat di sini. Ini kita ganti kuis, tunjuk kuis. Nah, kita bisa ganti bahasanya dengan bahasa Indonesia. Ganti sebelum klik submit untuk mengkonfirmasi jawaban Anda. Gunakan question list di bagian atas untuk melompat ke soal yang lain. Case, tunjuk kuis,
posisinya nggak pas, kita taruh di atasnya. Impose slide. Nah, misalkan kita ambil soal, oke, kita ketik soalnya berikut ini adalah peristiwa Nah, kita bisa tambahkan gambar, cari di file, nah ini akan muncul gambar. Nanti berdasarkan data tersebut, nah ini masuk literasinya. Simpulkan ciri-ciri larutan elektrolit. Nah, kita bisa isi di sini, misalkan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik ditandai dengan nyala lampu, adanya misalnya nyala lampu dan gelembung gas. Nah, di sini kita juga bisa soalnya kita bisa menunjukkan, bisa di insert gambar, lebih mudah bikinnya di quizzes di quiz iSpring dibanding kita kalau dibikin di PowerPoint kita harus atur yang lain ya. Misalkan tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau mau nambah lagi TV at choice nya, kita bisa tambah hanya tidak ada nyala lampu dan lampu gas. Nah, untuk menentukan jawabannya, kita klik di sini. Kemudian kalau jawabannya benar akan muncul seperti ini, kalau jawabannya salah akan muncul seperti ini. Kalau misalnya dia bisa mengulang jawabannya lagi, bisa dicari seperti ini. Kan udah tadi pengaturan awalnya. Kalau mau diatur untuk jawaban tiap soal bisa diatur di sini. Misalnya saya klik ini kan aktif sudah. Kalau kita hilangkan centangnya, dia tidak aktif. Nanti di akhir juga bisa diatur di sini waktu pengerjaannya. Nah, di sini saya kita centang, dia akan otomatis selesai setelah soalnya selesai dikerjakan, atau batas waktunya sudah sampai, dia akan berhenti sendiri. Kita atur, saya dicoba soalnya ini contohnya bisa nah ini tampilannya
Nah, ini petunjuk kuisnya. Gambarnya letaknya di sebelah kanan, bisa diperbesar. Bisa kita atur tampilannya seperti ini. Kemudian misalnya mau mengganti, kalau kita sudah bikin soalnya penampakannya bagaimana, kita harus slide view supaya tahu posisinya bagaimana. Sekarang kita coba mengatur desainnya. Ini bisa kita ambil format backgroundnya. Kalau misalnya pakai themes, kita bisa atur semua. Nah, ini upgrade to all. Tapi kalau misalnya mau ngambil gambar sendiri, misalnya gambar sendiri, kita klik per slide. Ini feature or texture field. Kalau punya, kita cari filenya, kita cari background. Nah, misalnya kita pilih ini. Nah, otomatis backgroundnya kan. Nanti kalau misalnya mau mengganti tulisannya, hurufnya, kita klik home, nanti akan muncul seperti ini jendelanya. Kita klik dulu supaya dia aktif. Mau diganti warnanya dengan warna apa, misalnya putih, misalnya kita ganti dengan misalnya seperti ini, kita bold juga bisa ya. Jadi satu-satu soal ini juga bisa diganti. Nah, di format background, design, format background, picture and textile, kita mau cari misalnya seperti ini. Nah, ini di akhir mau di review, ini kan review case-nya, mau dicek review juga boleh, kalau enggak juga tidak apa-apa. Nah, di sini kalau mau di jendela sebelah kanan, show correct answer, ini jangan dicentang. Ini show passing grade juga. Nah, ini allow use entry quiz, kalau kita centang, kalau once itu sekali, kalau kita tidak centang, dia bisa melakukan beberapa kali, atau kita misalkan satu soal dia bisa beberapa kali menjawab. Nggak usah centang. Nah, di sini bisa kita ganti. Bagaimana kamu perlu menyelesaikan mencapai kriteria minimal, misalkan seperti itu, bisa diatur ya. Untuk nambahin soalnya tinggal, ini kan cuma satu soal, untuk nambahin soalnya tinggal klik question multiple choice ya, nanti akan muncul. Ini hanya contoh, nanti bisa dibuka. Misalnya kalau mau kita publish, kita review dulu soalnya sih bagaimana bentuknya. Nah, kalau ini tampilan desktop, kalau ini tampilan tablet, nah, ini tampilan HP yang portrait ya. Ini untuk yang HP, ini yang tablet, yang ini yang tablet portrait, ini yang HP yang landscape-nya, ini yang portraitnya. Dia akan munculnya seperti ini, reviewnya seperti ini. Nah, kalau kita mau publish, kita klik publish saja. Nah, kita pilih di sini, kita cari filenya, mau simpan di mana. Misalnya kita simpan di sini. Misalnya foldernya seperti itu, kita publish.
Ini udah selesai karena soalnya cuma satu. Supaya bisa diakses oleh siswa, kita harus klik ini zip, kita simpan lagi. Nah ini nanti yang ada file bentuk indeks yang bisa dibagikan ke siswa, dan untuk digunakan diekstrak dulu. Oke, kalau kita coba view, karena soalnya cuma satu ya. Nah ini bisa digunakan offline. Nah kalau bikin nama bisa caranya seperti itu tadi. Bisa ini. Nah ini akan muncul. Mau ditekan sini ya. Ya, soalnya 100. Nanti dia akan ditutup. Oke.